Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bermuajah kembali dan bisa bertatap muka kembali tentunya dalam pelajaran atau dalam pembahasan kali ini kita akan bahas tentang bagaimana pendidikan yang ditanamkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kepada anaknya Ismail dalam pembangunan Ka'bah. Tentu saja kisah ini kita ambil dari ayat-ayat Al-Quran dan juga dikisahkan oleh beberapa mufasir. Kita ambil dari sisi bagaimana pendidikan tauhidnya yang ditanamkan kepada putranya Nabi Ismail alaihissalam. Baiklah, pada ayat di surat Al-Imran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin fi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana aminan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil alamin. Nah, kalau kita lihat dari ayat sini, di dalam ayat sini ditegaskan bahwasanya awwalu baitin, yaitu rumah ibadah yang pertama yang diletakkan oleh Nabi Ibrahim, yaitu bi Bakkata mubarakah. Bi Bakkata itu adalah nama lain dari kota Mekah, yaitu di kota Mekah. Kalau kita biasa, kalau di dalam Al-Quran ada yang namanya Makkah, pakai kata Makkah atau pakai kata Bakkah. Bakkah mubarakah wa hudan lil alamin. Jadi rumah ibadah yang pertama kali dibangun untuk umat manusia yaitu ada di kota Mekah. Dan di dalam kota Mekah, di Mekah tersebut adalah kita biasa mengenalnya tanah haram. Menurut Imam Bukhari pun juga demikian, bahwasanya inna hadzal baladi haramallahu yauma khalqis samawati wal ard. Jadi ini merupakan kota yang diharamkan oleh Allah sejak diciptakan, haramun birahmatillah ila yaumil qiyamah, sampai di hari kiamat. Jadi di dalamnya itu tidak diperbolehkan al-qital atau pembunuhan, kerusuhan dan seterusnya. Maka tidak boleh saling bunuh-membunuh dalam kota Mekah sendiri. Dan kota Mekah sendiri merupakan di dalamnya ada Ka'bah. Ka'bah yang kita sebutkan di kota Mekah merupakan, kita tegaskan kembali, rumah ibadah yang pertama untuk menegakkan kalimat tauhid atau kalimat Allah. Oleh karena itu bisa menjadikan sebab hidayah untuk seluruh umat manusia. Sehingga kalau di dalam kita melihat bangunan Ka'bah itu yang bersegi empat dan terdiri dari bebatuan yang banyak, dan beberapa para mustasyrikin itu melihat bahwasannya, mereka menuduh bahwasannya umat Islam itu kalau di zaman sekarang ya, maksudnya umat Islam itu hanya menyembah, tak lebih dari menyembah berhala. Padahal hakikatnya adalah rumah Ka'bah itu adalah rumah tauhid untuk menyingkirkan berbagai kemusyrikan. Tapi mereka menuduh bahwasannya kita ini menyembah berhala, tahu banyak, karena Ka'bah yang terdiri dari bebatuan dan apalagi di situ ada hajar aswad dan seterusnya. Nggak lebih, tapi sebenarnya mereka ini hanya tuduhan-tuduhan yang tidak mendasar. Kenapa? Karena Ka'bah itu sendiri hanya sebagai simbol pemersatu umat manusia atau umat Islam khususnya ya, mohon maaf, umat Islam khususnya yang sholat menghadap kiblat, menghadap kepada Ka'bah, sehingga seluruh penjuru dunia pun itu menghadap ke arah yang sama. Karena
kita melihat ke arah yang sama, dan itu sudah dibuktikan oleh penelitian salah satu ilmuwan Mesir yang menyatakan bahwasannya Ka'bah itu merupakan pusat sentral dunia. Kalau misalnya kita mengenal sebagai Greenwich, itu adalah pusat waktu ya, karena zaman kolonial. Tetapi di zaman sekarang kita bisa meng-cross check sendiri, bisa melihat bahwasannya Ka'bah lah yang menjadi pusat dunia. Jadi kalau dunia dijabarkan itu merupakan pusat dunia, sehingga seluruh umat Islam menghadap ke kiblat yang sama, ke satu pusat dunia yang sama. Itulah mengapa salah satu hikmah dari berdirinya Ka'bah. Dan di dalam pembangunan di dalam proses pembangunan ketika di zaman Ibrahim itu terdapat rasa keikhlasan itu adalah sukarela ya. Keikhlasan itu sukarela, sam'an wa ta'atan, tidak mengharapkan apa-apa kecuali hanya ridha Allah Ta'ala. Dalam pembangunan Ka'bah ini seperti disebutkan dalam ayat surat Al-Baqarah ayat 129, Bismillahirrahmanirrahim. Wa yarfa Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ayat selanjutnya 128, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa yarfa Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Jadi di dalam ayat ini kita bisa melihat bahwasannya wa yarfa Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu. Nah, jadi ada dua orang yang membangun. Yarfa Nabi Ibrahim itu membangun Ka'bah, dan juga disertai dengan Ismail dengan ikhlas. Kenapa? Karena spiritnya yaitu untuk meraih ridha Allah, karena ini kan perintah Allah ya. Jadi Nabi Ismail itu diperintah oleh ayahnya, dan ayahnya itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Nabi Ismail alaihissalam mau menuruti apa yang dikehendaki oleh ayahnya tersebut hanya karena tahu bahwasanya ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Nabi Ismail Nabi Ibrahim dalam penyampaiannya kepada anaknya tentu saja disertai dengan selingi oleh pendidikan yang menanamkan kalimat tauhid. Dalam pembangunannya sendiri pun, kalau di zaman sekarang ini kita, apalagi ketika bulan Ramadan tiba, kita sering melihat anak-anak kecil dibawa ke musola atau ke masjid untuk sholat tarawih bersama. Itu adalah bagian dari pendidikan atau mengenalkan ketauhidan, mengenalkan ritual keagamaan yaitu sholat. Begitu juga dengan Nabi Ismail ketika ketika diajak oleh ayahnya Nabi Ibrahim untuk membangun Ka'bah. Bayangkan ya, membangun Ka'bah itu merupakan sebuah keistimewaan tersendiri, sangat-sangat istimewa, dibangun oleh orang yang istimewa pula. Dan Nabi Ismail mendapatkan karomah itu, mendapatkan keistimewaan tersebut melalui ayahnya dalam pembangunan Ka'bah. Oleh karena itu, ini adalah pendidikan yang sangat luar biasa ya, untuk mendirikan kalimat tauhid, untuk yatanazah atau menyingkirkan segala bentuk kemusyrikan, dan dilakukan dengan ikhlas, hanya ingin mendapatkan ridho dan ingin bertemu kepada Allah Ta'ala, dan menyingkirkan kemusyrikan, menyingkirkan segala bentuk menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan seterusnya, sehingga kalimat tauhid dan agama Allah ini bisa tersampaikan kepada seluruh umat manusia.
Dan dalam ketaatan dan juga dalam birrul walidaini terdapat ayat selanjutnya, maaf bukan ayat selanjutnya, ini masih dalam ayat yang sama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Taat Ibrahim kepada ayahnya sekaligus bentuk taat kepada Allah. Oleh karena itu dalam keterangannya di tafsir Syarawi, Imam Syarawi mengatakan di dalam tafsirnya taatnya itu dalam mencari batu itu diharuskan yang ringan ya, yang tidak terlalu berat aja ketika pembangunan Ka'bah itu, untuk memudahkan dan untuk manjat-manjat dan lain sebagainya. Itu salah satu salah satu bentuk dari ketaatan Nabi Ismail kepada ayahnya. Dan hal tersebut tentu saja warisan dari nenek moyang kita, atau dari ayah, mungkin dari maksudnya ya, bisa dikatakan dari kakek buyutnya Nabi Muhammad atau Nabi kita yang ingin mewariskan atau ingin meletakkan kalimat tauhid setinggi-tingginya. Oleh karena itu dalam bentuk ketaatan inilah yang harus kita tiru di zaman sekarang ini. Banyak kita melihat anak-anak yang sudah enggan atau sudah tidak mau lagi mengindahkan perintah ayahnya, tidak mau diajak ke musola, tidak diperintah itu suka melawan dan seterusnya. Nah, ini karena memang di zaman sekarang banyak sekali anak-anak muda yang dipengaruhi oleh internet, oleh sosial media dan lain sebagainya. Salah satunya diantaranya itu media-media yang kurang baik ini, televisi dan lain sebagainya, ikut mempengaruhi kepribadian si anak tersebut, ikut mempengaruhi pikirannya, pola pikirnya, sehingga terbawa arus. Apalagi anak-anak yang jauh dari pengawasan orang tua, jauh dari lingkungan keluarga yang baik, dan berteman dengan orang yang salah, sehingga mengakibatkan dia untuk tidak banyak mematuhi apa yang diperintahkan orang tua dan seterusnya. Oleh karena itu, pendidikan sebagai orang tua, kita harus mendidik tauhid dari kecil, mendidik kalimat ibadah yang seharusnya dari sejak dini kala, seperti halnya yang diperintahkan oleh baginda kita Rasulullah SAW. Dan di dalam surat ini kita melihat ke surat Al-Baqarah ayat 125 ya. Ayat 125 surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id ja'alnal baita mathabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahira baitiya lit-taifina wal akifina war ruk'is sujud. Di dalam surat ini, di dalam ayat ini, Allah menjadikan rumah untuk musola, untuk beribadah kepada sholat, dan di dalamnya wa'ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahira baiti. Jadi untuk menyingkirkan segala kalimat yang musyrik. Dan Ismail an tahira baiti li taifina, kita disuruh untuk membersihkan an tahira baiti. An tahira baiti itu membersihkan. Baiti disebut maksudnya yaitu Mekah, li taifina wal akifina wa ruk'is sujud, untuk orang-orang yang tawaf, untuk orang-orang yang wukuf, Safa wal Marwa sa'yun, Safa wal Marwa wal wukuf wa ruk'is sujud, dan juga orang yang berukuk dan bersujud
untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini maksud dari keberadaan Ka'bah tersebut yang telah dibina oleh yang telah dibangun oleh Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Ismail. Jadi di situ ada orang sholat, di situ ada orang yang sedang bersujud, bersa'i antara Safa dan Marwa, beribadah dan seterusnya, sehingga mereka berdua ini diharapkan untuk menjaga Ka'bah dari segala yang kurang baik, yang buruk, untuk membersihkan. Dan di dalam Ka'bah ini diperintahkan Allah libinai syakhsiyati fi ta'atillahi azza wa jalla. Jadi diperintahkan untuk untuk membangun syakhsiyah kita atau membangun kepribadian kita dalam ketaatan, dalam beribadah dan juga dalam mentaati segala perintah Allah menuju kepada kamalul iman atau sebenar-benarnya iman, selengkap-lengkapnya iman, setinggi-tingginya derajat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja juga untuk beribadah, berubudiyah dan menjauhi segala bentuk kemusyrikan. Berdua yaitu Nabi Muhammad dan juga Nabi Ismail. Tentu saja mereka berdua ini, para nabi ini melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah semampu mereka, sekuat mereka. Tentu saja dalam tidak mudah ya menjalankan itu semua. Dan untuk menjauhi segala kemusyrikan, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasah. Semua orang musyrik itu, innamal musyrikuna itu orang-orang yang kurang tohir atau najasatun, luar biasa. Dan dengan pendidikan ketauhidan yang sangat sangat intens ini, sangat rekat ini akan membawa kepada sa'adati dunya biladatil iman, akan memperoleh kebahagiaan dunia ini dengan dengan tenangnya keimanan. Kalau misalnya orang itu beriman, orang itu nggak hanya berislam ya, orang kalau berislam kan kita wajib memang menjalani kewajiban kita yang diperintahkan oleh Allah, sholat, zakat, rukun Islam yang lainnya. Tetapi keimanan ini adalah sesuatu yang abstrak. Keimanan ini harus kita buktikan dan juga kita laksanakan dengan sepenuh keimanan kita. Nah, iman ini yang tahu ini hanya anta wa rabbuka, hanya kita dan juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita memang betul-betul pasrah kepada Allah atau tidak? Nah, ketika mendapatkan keimanan fi bina'li imani wa ta'abbudi dan juga beribadah, diharapkan si Ismail ini akan sayahsilu ala sa'adatid dunia, akan mengarungi dunia ini dengan penuh dengan kebahagiaan. Nah, itu yang diharapkan dari ibadah, dari pembangunan Ka'bah dan juga menjaga Ka'bah ini, tentu saja kepada mereka-mereka yang berhaji atau bertawaf. Dan terakhir para nabi ini sebelumnya wa'adzini finnasi dalam surat surat Al-Hajj, wa'adzini finnasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin amiq. Luar biasa. Dan amarallahu ta'ala yunadin nasi bil haji. Allah itu memerintahkan di zaman itu
ya turi jalan ala kulli dhamirin yatina, untuk disuruh menyeru pada haji di zaman itu, padahal kita tahu bahwasannya Mekah pada waktu itu bukanlah suatu yang besar gitu ya, suatu yang besar, tetapi mampu menyeru kepada Nabi Ibrahim itu diperintahkan Allah untuk menyeru kepada seluruh umat untuk berhaji di situ. Untuk berhaji, tentu saja haji, sholat, dan rukuknya kita nggak mengetahui apakah sesuai dengan kita hari ini atau pada waktu itu. Wallahu alam, kita belum tahu, hanya mungkin dari kajian sejarah yang bisa melengkapi ini. Nah, tetapi nidaul pada waktu itu untuk disuruh berhaji, dan nyatanya pada hari ini kita bisa menyaksikan live di TV orang-orang berhaji, orang-orang berumroh dari seluruh penjuru dunia. Masya Allah, luar biasa. Dan terbukti benar bahwasannya apa yang diserukan oleh Nabi Ibrahim itu sampai hari ini pun masih terjaga, masih terjadi, yaitu orang-orang yang beriman tentunya tidak boleh orang musyrik untuk masuk kota Mekah. Wa'adzini finnasi bil haji, itulah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan yang terakhir adalah ketika Nabi Ibrahim berdoa dalam surat Al-Baqarah 128 sampai 129. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana wa'jalna muslimaina laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wa'bath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Jadi di dalam terakhir ini Allah mendoakan, Nabi Ibrahim alaihissalam mendoakan kepada anak cucunya, keturunannya untuk bisa menjadikan mereka seorang muslim, wa min dzurriyyatina, dan dari anak-anak mereka ummatan muslimatan lak, umat yaitu muslimah yang muslim. Jadi sejak zaman Ibrahim itu memang semuanya sudah muslim. Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum, dan juga terbukti bahwasannya keturunannya Nabi Ibrahim itu Ishak, Yakub, terus ada Daud, ada Sulaiman, ada Nabi siapa lagi, Yusuf, terus terakhir Nabi Isa alaihissalam, Musa juga, itu adalah dari garis keturunannya Nabi Ibrahim. Dan kita pun Nabi Muhammad juga termasuk garis keturunannya dari anaknya yaitu Ismail. Jadi kita mempunyai darah keturunan dari Nabi Ismail. Wallahu alam ya kalau darah keturunan, maaf. Tapi agama darah keturunan, maksudnya darah keturunannya Nabi Muhammad yang kakek buyutnya dari Nabi Ismail dan juga dari Nabi Ibrahim. Oleh karena itu Nabi Ibrahim biasa disebut dengan Abul Anbiya, julukannya bapak dari nabi-nabi dan juga rasul. Jadi banyak nabi-nabi di Bani Israel itu yang nggak kesebut dalam Al-Quran. Nah, itulah mungkin doa yang bisa kita kita bisa lakukan di ketika ibadah kita, untuk menjadikan anak cucu kita sebagai orang-orang yang muslim. Nah, ini pendidikan tauhid dari Nabi Ibrahim ini luar biasa. Dari mulai membangun Ka'bah, mencari batu, membangun
membangunnya pun juga melalui Nabi Ibrahim. Nabi Ismail membantu dari pembangunannya itu pun ibarat kata menanamkan kalimat tauhid di situ. Belum lagi setelah jadi, mereka berdua pun juga dipasrai untuk menjadi penjaga Ka'bah untuk orang-orang yang beribadat. Mereka disuruh untuk menjaga, membersihkan secara dohir maupun maknawi dari segala kemusyrikan, dari segala kotoran. Nah, mereka berdua inilah yang luar biasa. Ayah dan anak ini sangat kompak sekali dalam hal ibadah, sehingga tidak heran anak cucunya didoakan terus untuk menjadi seorang muslim. Dan alhamdulillah dari keturunannya Nabi Ismail lahirlah Nabi Muhammad. Dan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad terus sangat-sangat bersyukur menjadi bagian dari Islam tersebut. Oleh karena itu, sebagai orang tua, sebagai pendidik, kita harus mencontoh apa yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap putranya Nabi Ismail. Mungkin kalau misalnya ada pembangunan masjid, kita tidak hanya menyumbang uang saja, kita kalau boleh ikut membantu tenaganya jika masih kuat, dan mengajak anak-anak kita untuk bisa berjuang li'ala'i kalimatillah dalam pembangunan masjid, pembangunan musola ataupun surau dan lain sebagainya. Itulah yang ditanamkan oleh kakek buyut kita, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Mungkin itu pesan yang moral atau pelajaran pendidikan yang bisa kita ambil dari dari kisah beliau yang ada dalam Quran. Dan tadi sudah kita sebutkan ayat-ayatnya, bisa direview kembali. Syukran, astaghfirukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.